Kasih Pak Hamdan yang malam ini menjadi host gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu RI Pak Rahmat Bagja, yang saya hormati Direktur Eksekutif Perludem Mbak Titi. Selamat malam. Serta sahabat semua yang hadir pada room meeting yang dilaksanakan oleh teman-teman sahabat-sahabat KNPI Provinsi NTB. Saya singkat saja sebetulnya tentang beberapa kesiapan dari Bawaslu di dalam melaksanakan atau mengantisipasi proses pelaksanaan pemilihan atau pilkada pada tahun 2020 ini. Kalau saya sebetulnya sederhana. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Titi, sebetulnya kan kalau kita membagi dua keadaan ini kan sebetulnya satu, kita sebut sebagai keadaan ideal lah. Dan yang kedua, kemudian keadaan yang tidak ideal. Nah, keadaan ideal itu seperti atau kita sebut saja sebelum terjadinya COVID, sehingga seluruh proses pelaksanaan itu bisa terjadi dengan sebagaimana yang diharapkan atau direncanakan. Kemudian kondisi yang kedua yang sedang kita hadapi sekarang adalah kondisi yang tidak ideal. Nah, tentu mengukur ini tentu kedua kondisi ini tidak bisa secara face to face lah misalnya gitu ya. Tetapi tentu kemudian kita memahami dengan membuat derivasi terhadap seluruh keadaan-keadaan itu. Nah, yang menyebabkan keadaan-keadaan yang tidak ideal itu seperti apa? Nah, itu tentu menjadi hal pokok yang harus diatur sebetulnya di dalam seluruh regulasi pelaksanaan pemilu. Nah, jadi itu poin saya yang pertama. Misalnya. Kalau tadi misalnya membandingkan antara posisi situasi kita di Indonesia dengan Korea Selatan misalnya begitu. Kalau kita ngambil di beberapa item misalnya, ya kayak misalnya itu daftar pemilihnya itu terintegrasi dengan data kependudukan, kalau menurut regulasi yang ada, ya data pemilih kita sudah terintegrasi dengan data kependudukan. Tetapi apakah faktanya seperti itu atau tidak, ya beberapa catatan juga itu bisa diajukan sebagai logika untuk mengambil kesimpulan terhadap kesiapan itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau kami di bawah ini, di Bawaslu, misalnya Bawaslu, karena di NTB itu ada 7 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada, tidak ada pemilihan gubernurnya karena sudah di tahun 2018. Kami di Bawaslu pertama hari ini memang tadi sudah disampaikan sama Pak Pimpinan Pak Rahmat Bagja menyusun satu variabel baru terkait dengan indeks kerawanan pemilu yang tentu itu menyangkut keadaan yang sedang kita hadapi sekarang, misalnya menyangkut dengan faktor kesehatan. Nah, ini sedang dikumpulkan data dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Tetapi secara umum saya ingin menyampaikan, ya kami di Bawaslu NTB ini sudah 2 minggu terakhir itu mencoba mengamati soal COVID-nya sebetulnya. Kami membuat dua hal yang dua grafik sebetulnya, tapi ini mohon maaf saya karena ini saya di rumah, jadi saya nggak bisa menampilkan slide. Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Nanti kita minta slide. Jadi kalau di NTB itu ada 7 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Kalau kemudian secara wilayah kita membagi, dari 7 kabupaten itu ya, ada 46 kecamatan yang itu bisa kita sebut sebagai zona merah dari 81 jumlah kecamatan. Sedangkan dari jumlah desa di 7 kabupaten kota itu 81 kecamatan itu jumlah desanya itu
723 desa kelurahan. Nah, yang terdapat pemilih atau masyarakat yang positif itu hanya terdapat di 140 desa kelurahan. Nah, membandingkan ini tentu akan mengukur persentase. Ini menjadi kesiapan atau hal-hal yang kami siapkan untuk mengantisipasi. Nah, data ini sebetulnya akan sangat mempengaruhi, tadi Pak Pimpinan, Pak Rahmal Bagja sudah sampaikan, treatment atau strategi pengawasan pada masing-masing wilayah dengan keadaan yang berbeda, tentukan atau cara pengawasan atau teknis melakukan pemilunya secara berbeda, misalnya gitu ya. Jadi di situ. Nah, kemudian kalau dari sisi orang, dari jumlah, sebetulnya di NTB ini sebetulnya sekarang sudah mulai agak turun ya di tanggal 7 dan tanggal 8. Ini kita ambil dari data, kita olah dari data gugus tugas yang disampaikan secara ini. Nah, kemudian kita melakukan beberapa pengklasteran ya, mulai dari sisi jumlah rawan atau desa yang terpapar, jumlah kecamatan yang terpapar. Nah, kita karena sebetulnya karena KPU belum mengeluarkan ya data pemilih yang berbasis TPS. Nah, ini bisa kemudian kita akan bisa lebih jauh untuk lebih detail lagi untuk meneliti atau mencermati akan masuk kepada siapa. Nah, tentu itu akan mempengaruhi cara pengawasan kami atau cara KPU akan melakukan beberapa tahapan, misalnya terkait dengan verifikasi dukungan misalnya, atau pemutakhiran data pemilih. Tentu melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap orang yang tidak positif misalnya dengan orang yang sudah diketahui dalam status positif, itu tentu akan berbeda. Nah, itu yang kami di Bawaslu Provinsi NTB lakukan ya sampai hari ini. Data per tanggal 8 Juni itu jumlah desa, kecamatan atau desa dan kelurahan yang itu ada penduduknya yang positif COVID-19 misalnya gitu. Jadi, nah kemudian yang kedua, karena ini kan KPU akan melakukan dengan posisi menggunakan IT misalnya gitu ya. Jadi perlu kami sampaikan juga, kami berdasarkan survei lapangan gitu ya. Jadi kalau KPU nanti dia akan meminta kepada Kominfo misalnya gitu. Nah, kalau kami di Bawaslu ini berdasarkan studi lapangan. Jadi ada beberapa jumlah kecamatan yang tadi yang 81 itu ya, ada 38 kecamatan yang frekuensi sinyal itu agak kurang bagus gitu ya. Nah, dari 723 desa kelurahan itu ada 202 jumlah desa kelurahan yang itu terdiri dari yang tidak terjangkau dengan sinyal, jadi ini menjadi kendala gitu ya, dan kemudian ada yang tidak begitu bagus sinyalnya. Nah, inilah keadaan terkait dengan situasi yang ada di kami di Provinsi NTB menyangkut 7 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Sekali lagi, dari 723 desa kelurahan dari 7 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada karena berencana untuk menggunakan IT, ada 202 desa kelurahan yang itu mengalami gangguan sinyal lah, bahasa yang lebih umumnya. Jadi itu, nah tentu kami berharap sebetulnya dengan data-data ini kita bisa mengkalkulasi sebetulnya apa hambatan dan apa peluang yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak pengambil keputusan misalnya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah misalnya Bawaslu itu siap untuk melaksanakan pengawasan pilkada, tentu ya kami kalau
KPU sudah mengambil keputusan melaksanakan pilkada, ya kami tidak ada kata tidak siap. Kami akan melaksanakan itu. Tetapi dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan keadaan wilayah atau teritori pada masing-masing wilayah. Misalnya gitu di 7 kabupaten, misalnya di Kabupaten 5, pada wilayah desa tertentu, kalau ada masyarakatnya yang COVID misalnya, itu tentu akan cara melakukan pengawasannya secara berbeda atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada di situ. Karena sekali lagi saya setuju dengan Mbak Titi soal kesehatan masyarakat ini juga menjadi prioritas kita di dalam berdemokrasi. Jadi biar masa demokrasinya sehat, masyarakatnya juga sehat. Gitu. Jadi di situ. Tetapi juga saya kalau tadi misalnya membandingkan dengan Korea Selatan, Silakan Pak Walid. ya, yang menjadi prasyarat agar pelaksanaan satu pemilihan itu bisa berjalan dengan posisi yang ideal. Nah, kita tinggal mengukur saja derivasinya. Gitu. Dan yang tidak ideal seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita tinggal menarik beberapa ukuran ya dari sesuatu yang ideal tadi itu. Gitu. Sehingga kita bisa membaca antara peluang dan tantangan terhadap pelaksanaan pilkada di Indonesia, khususnya misalnya di NTB. Demikian moderator, Pak Pimpinan dan Bu Titi, sahabat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.